kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa summa salatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa qaid al-junud al-aqwa Ashhadu an la ilaha illallah wa kafa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ala sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi alladhina jahadu ila Allahi sabila. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati hadakumullah al-ahibba fi hadhihi al-munasabah al-mubarakah wa insyaallah nuridu an nuhawiru mas'alah al-muhimmah fi majali tarbiyah al-islamiyah wa inni uhibbukum jami'a. Teman-teman sekalian, secara khusus yang ada di Yayasan Al-Jahro, hanya dengan izin Allah kita dalam waktu yang diberkahi insyaallah punya kesempatan untuk membahas tentang pendidikan dan temanya sangat penting. Bisa dilihat di buku halaman 29 yaitu Profil Lembaga Pendidikan Ideal. Jadi ideal itu adalah memang karakteristiknya Islam. Ya, wa hadhil ummata ummatun khairiyatun. Ini umat yang terbaik. Maka kalau lembaga pendidikannya terbaik adalah sebuah keharusan. Ya. Sesungguhnya umat ini kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Kita juga komunitas jamaah terbaik. Anna jama'atal muslimin jama'atun aliyatun. Kita adalah kelompok eksekutif, ya. Jamaah mahiroh. Makanya Allah sebutkan kita sebagai wala tainu wala tahzanu wa antumul a'laun. In kuntum mu'minin, kalian adalah manusia-manusia yang paling berkualitas. Makanya jangan sampai kita itu tidak mengkonversi diri, terutama di lembaga pendidikan Islam. Masih banyak sekali kalau kita sebutkan ayat-ayat dan hadis-hadisnya, ya. Tapi kalau kita ingin mengkaca pada pendidikan secara umum yang terdapat dalam Al-Quran, yang secara khusus yang terdapat dalam hadis-hadis sahih Rasulullah, secara teknis, ya, praktis terdapat dalam sirah beliau dan para sahabat yang sangat lengkap. Maka lembaga pendidikan yang ideal itu adalah lembaga yang mampu membangun sistem kurikulum yang selaras dengan fitrah manusia. Makanya pendidikan Islam itu aslinya pendidikan yang menjadi kebutuhan umat manusia. Karena pendidikan Islam adalah satu-satunya pendidikan yang memang matching dengan fitrah manusia. Bagi muwajjahaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Jadi fitrah kita itu sesuai dengan Islam. Makanya kalau kita menghadirkan Islam dalam dunia pendidikan, itu hubungannya seperti ikan dan air.
Ikan tidak mungkin bisa nyaman tanpa air. Kalau dia jauh, lama-lama bisa digoreng. Dan fitrah ini sangat penting. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, fitrah di sini adalah karakteristik Islam itu sendiri. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ay 'alal Islam. Jadi pendidikan Islam itu pendidikan yang paling fundamental, yang paling sesuai dengan hakikat kemanusiaan. Makanya jangan sampai kita keluar dari ya alamah muhimmah, ciri-ciri terpenting dari pendidikan Islam. Yang kedua, pendidikan Islam harus mampu menciptakan kurikulum yang menjadi tujuan Islam yang paling esensi, yang paling fundamental. Apa itu? Yaitu memurnikan ketaatan dan peribadatan hanya kepada Allah. Nah, ini penting, apalagi di musim corona ini. Musim corona ini adalah musim di mana Dajjal pada bersemangat untuk merusak pendidikan Islam. Kenapa? Karena mereka sudah bersumpah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Tsumma, kalau kita lanjutkan dalam ayatnya, maka kalian akan muncul wa aktaruhum ya syakirin. Tidak akan menjumpai mereka akhirnya tidak bersyukur itu. Makanya penting sekali pendidikan berbasis akidah yang ini bisa memunculkan energi yang sangat dahsyat. Annal aqidah as-salimah al-asliyah, sesungguhnya akidah yang asli ya, masdarul quwwah al-hakikiyah, sumber kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau lembaga pendidikan akidahnya lemah, pasti dia akan lemah semuanya. Ini penting sekali bagi kita. Makanya tidak diperbolehkan ya spirit akidah ini lepas dalam setiap gerak langkahnya. Baik gurunya, yayasannya, orang tuanya, muridnya, ya semua harus melalui ya spirit ini. Bahkan semua pelajarannya, pelajaran matematika yang berbasis akidah, pelajaran fisika yang berbasis akidah, ini penting sekali ini. Ya, sebab kalau enggak sangat bahaya nih, ya. Makanya kalau diperhatikan, perhatikanlah ya. Salah satu fungsi pendidikan Islam yang sangat luar biasa adalah fungsi pendidikan Islam yang menjaga kemanusiaan yang luar biasa. Ya. Jadi tadi ayatnya la tajidu aktsarahum syakirin. Setan itu mengganggu kita agar tidak mampu bersyukur. La syakira, tidak mungkin orang bersyukur illa andakunu sahsiatan muwahhidatan, kecuali kita menciptakan diri-diri yang bertauhid. Makanya ada pesan yang sangat penting dibaca teman-teman, terutama guru-guru Az-Zahra di surat At-Thalaq ayat ke-6. Ada sebuah kaidah yang sangat penting dalam pendidikan. Jika kalian ya bercerai sementara istri mengandung, maka hendaklah diberi nafkah, masih diberi nafkah selama masa tunggu. Ketika melahirkan, ya mantan istrinya menyusui, masih diberi nafkah. Tapi kalau istrinya nggak bisa menyusui, bisa mencari wanita yang menyusui dengan diberi bayaran sesuai dengan kemampuannya. Sampai istrinya, ibunya nggak bisa menyusui, karena pendidikan Islam yang menyusui harus manusia juga, karena ini anak manusia bukan anak kambing. Orang sekarang memang zaman instan, ibunya nggak bisa menyusui, langsung diambil susu kambing, nggak sesuai dengan fitrah. Nanti kalau hanya seperti kambing, semua pasti salah. Ya wong tuane
Ya pendidikannya. Ini sangat penting sekali bagi kita, sangat perhatiannya. Makanya dalam Islam, ibtahu ala sibyanikum awwala bi kalimatin la ilaha illallah. Bagaimana permulaan konsumsi mental anak itu dengan kalimat yang paling berat. Yang lebih berat, langit dan seluruh isinya, bumi seluruh isinya. Itu makanan paling bergizi. Jangan anak kita lahir langsung disetelkan dangdut. Bahaya sekali. Dangdutnya goyang inul lagi ya, bahaya sekali. Nah, ini penting ya. Anak-anak kita yang dididik ini ingin kita melahirkan generasi robbani, generasi Qur'ani. Generasi Qur'an itu apa sih? Generasi yang paling berkarakter. Seperti apa gambarannya? Dalam hadis sahih Imam Ahmad, hadis yang disahihkan oleh Su'aib bin Arnaud ya, kana hulukul Quran, karakter Quran itu al-asasiyat, 4 sifat Rasulullah. Arsala anbiya jawil fatana bisidqi wa tablighi wal amanah. Ini enggak mungkin terjadi kalau basisnya tidak berbasis tauhid. Ini yang kedua. Yang ketiga yang sangat penting, makanya dibuka, katanya mintanya pakai ini. Yang ketiga, tingkatan setiap kurikulum Islam harus sesuai dengan tingkatan pendidikan, baik dalam hal karakteristik usia, tingkat pemahaman, kelasnya dan sebagainya. Ini memang Islam itu memang sistem yang sangat luar biasa. Nizamun samilun yatanawalu madzahiral hayati jami'a. Makanya Islam itu kalau melakukan proses pendidikan beda dengan pendidikan sekuler, komunis yang hanya satu bagian sektoral. Islam mendidik ya sesuai dengan tingkatannya. Ya, nahnu ma'asirul anbiya umirna an nunzilan nasa manazilahum wa nukallimahum ala qadri uqulihim wa nuhati qamihim. Jadi kita itu bahasa taman kanak-kanak jangan sama dengan bahasa taman kaplak-kaplak. Ya, SD beda dengan SMP. Ada tingkatan-tingkatan yang spesifik yang kita pelajari dalam turuq tadris. Dan ini harus dirancang bagi para guru, terutama bagi pendiri lembaga pendidikan. Supaya kita itu begitu anak datang, ya kita sebagai koki, ya sudah siap, ya sebagai chef makanan kita sudah siap semua. Jangan sampai kita tidak mengerti, ya. Maka pendidikan yang terbaik dari mulai playgroup sampai SD kelas 3 akidahnya adalah turuqul kisah. Metode kisah ini metode terbaik di seluruh dunia. Kenapa anak-anak kita pada cengeng-cengeng? Boleh jadi kemungkinan dulunya orang tuanya waktu playgroup TK ceritanya cerita Jako Tarub, boleh jadi ya, ini penting ini. Coba kalau ceritanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sebagaimana doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ceritanya mesti Nabi Ibrahim yang punya hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Jangan anak kecil nontonnya video ya film-film sinetron, doanya disuruh Rabbana atina fid dunya hasanah. Gambarnya setiap hari ya pacaran, mobilnya baik-baik, ya senangnya nangis. Ini kebalik ini. Kalau perlu dihadirkan sebuah kisah nyata yang paling nyata dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Bagaimana hidupnya Nabiullah Ibrahim dalam sebuah gerakan yang sangat indah sekali. Kadang-kadang ombaknya tinggi sampai 9 meter lebih. Ya,
Nggak seperti orang sekarang, anak-anak dididik hanya datar-datar doang. Makanya ada syair yang sangat indah itu yang terdapat dalam kitab Balahu Al-Wadihah. Tarju an-najata falam tasruk masalikaha. Inna sabinata la tajri 'alal yabas. Kau mengharap kesuksesan, tidak menempuh jalannya, sungguhnya perahu tidak bisa berjalan di atas tanah kering. Perahu itu bisa di samudra yang ombaknya banyak. Ini penting sekali bagi kita, ya. Anak-anak kita sudah dibiasakan kisah-kisah heroik seperti Nabiullah Ibrahim, perjalanannya waktu hijrah ke Mekah, waktu ditinggal, ya, anaknya masih bayi, ya, kemudian perbekalannya habis, ya, ketika Ismail masih kecil mungil, Siti Hajar lari-lari ke sana kemari, ya, dari Bukit Sofa ke Marwah. Zaman itu mengerikan sekali. Ini seorang ibu yang mencobanya hanya 7 kali. Kalau guru kita kadang-kadang 3 kali udah bosan. Anaknya baru mencoba, bilangnya mencoba terus. Nah, ini penting sekali. Jadi kita itu tingkatannya juga diperkenalkan tingkatan SDM dalam Islam yang sangat hebat. Yang pertama Khalilur Rahman, yang hanya diisi oleh Rasulullah SAW dan Nabiullah Ibrahim. Ayatnya sama bunyinya, hampir sama sekali. Ya, qad kanat lakum uswatun hasanatun. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun. Kemudian grade kedua kita perkenalkan manusia-manusia paling hebat yang disebut ulul azmi. Ulu pemilik azmi, karakter yang paling hebat. Azamnya, mentalnya. Wasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Itu perintah Quran. Hendaklah membentuk sabar anak-anak kita seperti ulul azmi. Ya. Tingkatannya itu kalau playgroup, TK, SD, SMP kelas 3 ini yang paling penting ini akidahnya. Makanya guru-guru yang nggak punya cerita Ibrahim, ya kalau perlu diajari. Ya diajarin kok nggak bisa-bisa. Kalau perlu gurunya memang perlu dihajar juga itu. Jadi guru kelas 1 kan nggak ngerti cerita Ibrahim alaihissalam. Nggak cerita ulul azmi, ya. Ini penting sekali. Baru pada tingkatan kelas 4 berpikir operasional formal. Diperkenalkan konsep di dalam Islam itu untuk mengajarkan otak itu cepat mengenal konsep. Diajarkan dalam Islam itu ta'lim al-lugha al-arabiyyah al-fasihah. Orang yang belajar bahasa Arab itu otaknya di-upgrade oleh Quran. Kenapa? Logikanya paling kuat. Contoh-contohnya paling kuat. Karena contoh bahasa Arab yang paling membuat spirit tinggi adalah contohnya dari Quran. Maka Quran mensuplai spirit. Walaqad yassarnal Quran. Sungguh Allah mudahkan Quran. Nah ini penting sekali. Sampai tingkatan terus begitu. Untuk manusia ada dasar indah, maka seluruh ilmu yang diberikan haruslah diarahkan pada pembentukan manusia yang bertauhid. Hukum asalnya, ya, memang Islam itu mempelajari apa saja yang produknya menghasilkan kedekatan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi ilmu apa saja dalam Islam, ya sumbernya apa? Al-Quran Sunnah. Kemudian ilmu apa saja yang bermanfaat dengan memperhatikan tartibul aulawiyat, skala prioritas. Islam mengajarkan matematika, semuanya sepakat boleh, kecuali orang ya tidak tamat sekolahnya, ya. Tapi persoalannya belajar matematika, tapi pelajaran akidahnya kok 0, kosong. Ini berarti bisa dilaknat. Yang laknat Allah bukan saya. Atau diajarkan fisika, ya, tapi sholat 5 waktunya, ya ini penting sekali. Makanya setiap pendidikan, ya,
bagaimanapun sesuai dengan desain psikologis adalah semua pendidikan yang kita ajarkan sumbernya adalah Al-Quran Sunnah yang basisnya adalah akidah. Matematika yang berakidah, bahasa Indonesia yang berakidah. Seperti apa? Oh, saya sudah merancang sejak saya jadi guru di tempatnya abinya Pak Is itu di Butuhia. Saya ngajar di sana lama sekali. Ya, saya punya rancangan-rancangan pengajaran semacam itu. Tapi mewariskan semacam itu susah. Karena Dajjal itu hobinya yang diwariskan yang jelek-jelek aja, yang baik-baik nggak usah. Ya, salah satu warisan Dajjal ya, mementingkan yang tidak dipentingkan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ini penting sekali. Pengajaran apa saja, ya, selama produknya mampu, ya, menghantarkan kedekatan yang sebenarnya seorang hamba dengan Allah dibutuhkan. Yang penting kita mengerti tartibul aulawiyat, mana yang paling penting, mana yang penting, yang biasa, tidak penting, kurang penting, yang dilarang. Jangan seperti sekarang ya. Pelajarannya banyak, yang umbrus-umbrus diajarkan, yang penting-penting enggak. Ya betul, kata Sayyid Qutb dalam Ma'alim fit Thariq. Seandainya sahabat dihadirkan pada hari kita ini, kerjanya hanya dua. Senyum terus atau nangis terus. Senyum terus kenapa? Karena banyak orang pakai peci, jubah tapi nggak pakai celana, lari-lari sepedanan. Lari-lari main sepak bola. Yang penting-penting belum ada. Yang kedua, isinya tertawa terus. Tertawanya tadi kan. Yang nangis terus apa? Karena orang sekarang itu yang kayak ada bahaya yang besar banget ya di jurang, tapi santai banget kayak anak kecil. Sekarang itu banyak perilaku anak-anak kita berada di jurang neraka. Tapi kita santai-santai aja. Harusnya kita takut dong. Nah, kecil main pisau, takut. Ya. Itu dosa-dosa sama anak-anak itu aljar, kata Ibnu Qayyim. Itu luka-luka. Bahkan ketika main HP yang sekarang sedang daring itu, kebanyakan yang main HP-nya HP yang melukai. Bukan HP yang menyembuhkan, menumbuhkan kecerdasan, baik intelektual, emosional, maupun spiritual. Selanjutnya, yang ketujuh, kurikulum Islami harusnya memperhatikan pada pendidikan tentang segi-segi aktivitas langsung seperti jihad, dakwah, dan sebagainya. Nah ini bedanya kita dengan generasi sahabat, karena mereka tuh praktek langsung di lapangan. Kita itu kayak teori nyupir belajar 3 hari, nggak pernah nyupir, langsung gasnya ngendal, ya remnya dadak. Nah ini makanya silahkan bikin kafilah dakwah. Apa? Anak disuruh latihan dakwah itu. Kayak saudara kita di jamaah tabligh ya, kita disuruh keliling-keliling dakwah. Penting ini anak-anak itu disuruh ya latihan jihad seperti kemarin itu yang di Bandungan itu bagus tuh, ada latihan jihad. Masa kita nggak berani latihan jihad? Wong negaranya negara kita yang mendirikan para ulama atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Yang paling berhak mempertahankan negara ini siapa? Ya kita dong, pesantren ya. Ini penting sekali bagi kita. Jadi aktivitas ini ya ini karena Dajjal itu semangat sekali jadi numpangin kita. Aktivitas ilmiahnya terkurangi, banyaknya aktivitas yang sembrono. Kayak aktivitas yang di pasar tradisional. Pasar kan memang kata Rasul banyak setannya, maka pasar tradisional itu yang lainnya protokol kesehatan nggak pakai protokol kesehatan. Ini ada syekh kita yang dari Madinah kena corona. Saya bilang corona itu mesti yang pertama karena takdir. Yang kedua kemudian apa? Yang taken pola. Pola mikirnya, tulul amal, ya kurang sistematis itu gampang corona. Pola makan, pola hidup itu kebanyakan orang yang kena corona. Loh,
Syekh kan nggak pakai olah, pakai olah. Yang pakai tuh wartawannya itu yang ganti-ganti, yang mungkin dia OTG ya, maka syekh kiai-kiai itu yang nggak banyak olah ketularan, yang orang banyak olah, wartawannya, tukang fotonya. Nah, ini penting sekali bagi kita ya. Jadi aktivitas dakwah, jihad yang melibatkan mereka baik intelektual, emosional ya, maupun fisikal dibiasakan anak-anak. Nah, ini. Kemudian yang ke-8 nanti kita sampai 10, nanti tanya jawab tambahan lagi. Oh. Ini ada lagi profilnya ya. Nih. Ini harusnya yang pertama juga ini ya. Lembaga yang memproklamirkan diri sebagai lembaga ahli sunnah wal jamaah. Ini penting karena setan itu mengganggu kita ya kepada kesyirikan. Dari zaman sekarang anak-anak kita diajarkan untuk takut pada corona, bukan takut pada Allah pencipta corona. Ya. Bahkan karena salah pola pikir ya. Salah pikir nih. Gara-gara kakek pola akhirnya salah pikir. Corona itu diciptakan oleh Allah, tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Perhatikan, yang sia-sia itu karena cara berpikir kita yang salah. Ya. Lembaga ahli sunnah itu lembaga yang menjaga akidah, menjaga sunnah, bukan seperti Syiah. Itu kata Hasyim Asy'ari dalam kitab beliau Risalah Ahli Sunnah, itu bid'ah itu. Bukan kayak Mu'tazilah, sekuler, itu lembaga bid'ah yang sekarang banyak, lembaga pendidikan sekuler. Ya, makanya Al-Quran memberikan gambaran yang sangat jelas untuk menjadi ahli sunnah itu. Wa may yusakir rasul mim ba'di ma tabayyana lahu al-huda ya. Wa yattabi ghairu sabil mu'minin wallihi ma tawalla. Orang yang anti sunnah, nah itu, dan anti jamaah. Ya. Anti sunnah dan anti jamaah berarti nggak ikut ahli sunnah wal jamaah nih lembaganya. Kata Rasulullah dalam hadis sahih Irbad bin Sariyah Musnad Ahmad, innahu man ya'is minkum ba'di fasayarah tilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ahli sunnah itu Islam tidak bisa disimbolkan satu orang yang menjadi simbol istimewa di Rasul. Kelompoknya ya adalah jamaahnya Rasul. Makanya pendiri NU itu ya memproklamir diri sebagai sebuah organisasi ahli sunnah. At-Thariqah Al-Mardiyah, dalam kitabnya itu dibaca di Risalah Ahli Sunnah. Ya, halaman 5 itu. Bab menerangkan masalah as-sunnah wal bid'ah. Jadi ahli sunnah itu at-thariq al-mardi, at-thariqah al-mardiyah, jalan yang diridhai. Al-maslukah, yang dilalui fiddin, dalam beragama. Salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lah yang menyontohkan pada jalan ini. Ya, sudah sangat jelas. Kalau di Indonesia kebanyakan organisasi adalah organisasi ahli sunnah. Itu NU-nya, Muhammadiyahnya, Al-Irsadnya, Persisnya, dan lain-lain. Hanya sekarang aja banyaknya kelompok-kelompok yang mereka dimunculkan yang nyeleneh-nyeleneh ya. Ini penting ya. Yang berikutnya adalah lembaga pendidikan adalah lembaga yang menjadikan setiap aspek geraknya bagian dari upaya menegakkan syariat Islam. Mulai dari dirinya ya. Idba binafsik summa min halik. Jadi jangan lembaga pendidikan malah menyontohkan sekulerisme ya, menyontohkan kapitalisme, menyontohkan komunisme dan isme-isme yang lain yang merupakan bid'ah-bid'ah terbesar. Karena setan itu senang sama bid'ah, karena al bid'ah asyaddu minal 'asha.
Bid'ah itu lebih bahaya daripada kemaksiatan. Makanya ini penting sekali bagi kita ya. Jadi ini sebagian yang kita sebutkan. Nah, nanti boleh bertanya bahkan mendebat. Sementara ini dulu ya. Silakan yang mau bertanya dipersilahkan, bisa langsung mengacungkan jari atau diketik ya. Boleh ya. Mendebat boleh, dalilnya mendebat juga boleh ya. Ini penting sekali ini ya. Karena materi yang sangat penting sekali ya. Dipersilahkan ya. Silakan siapa yang mau bertanya boleh diketik ya. Kan biasa Zoom. Kemarin juga baru Zoom. Kita ya. Ada yang diketik, ada yang langsung mengacungkan jari ya. Yang mau bertanya apa saja. Silakan, Mas siapa itu? Ada yang mau bertanya, monggo. Ya silakan. Suaranya nggak jelas, Mas. Nah, ditulis bisa. Ya, Ustaz. Ya. Mohon maaf. Ya. Tadi kan bermasalah sinyalnya tadi kan keluar. Ya. 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 Jadi banyak apa namanya belum memahami kayaknya. Ini Oh. belum ada yang belum bertanya. Berarti bertanya apa saja dong masalah pendidikan. Termasuk Mas Faiz boleh. Pak Ustadz saya pantasnya nikahnya kapan? Boleh nanti tak jawab. Boleh bertanya apa saja ya. Ya memang mungkin ya gitulah. Ini kelemahan fitnah corona itu begitu. Kalau ngaji itu kadang-kadang gangguannya banyak. Ya. Berarti belum jelas sejak awal. Nggak apa-apa dah, bertanya apa saja masalah pendidikan. Ipolek sosbud hankam diperluas, gitu. Ya, silakan. Silakan tadi yang mau bertanya sama Mas Faiz tadi. Ya, memang begitulah. Kalau Zoom itu kadang-kadang begitu. Sinyal itu salah satu. Yang penting ada sinyal keimanan. Bertanya aja. Silakan. Ini gini aja, Ustaz. Saya mengawali dulu ya. Ya, nggak apa-apa. Untuk pertanyaan saya, ini kan di masa pandemi corona ini, Ustaz. Ya. Para siswa rata-rata di rumah dan Ya. yang kita tidak bisa mengontrol. Sedangkan pendidik itu kan bukan hanya mengajarkan tapi juga Ya. memberi adab. Dan Ya. kenyataannya orang tua di rumah juga banyak yang tidak bisa mendidik anaknya, mengarahkan adab, sedangkan mereka kan rata-rata pasrah sama sekolahnya lah. Dengan keadaan seperti ini, kira-kira apa yang harus kita bisa lakukan, Ustaz, ketika anak-anak kita tidak bisa mengontrol? Kita harapannya kan kita memperbaiki generasi muda untuk menciptakan generasi Islami, tapi bagaimana ketika kita tidak bisa tatap muka? Itu mungkin kiat-kiatnya mungkin, Ustaz. Ya, jadi ini sudah saya bahas aslinya kalau di sini lama. Ini memang gangguan belajar itu yang paling besar dari fitnah Dajjal. Jadi ciri hari kiamat ini Mas, kalau sekarang itu pandeminya merata ciri hari kiamat. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim ada hadis la taqumu as-sa'a hatta yub'atsud dajjalun kadzabun qaribum min thalathin. Banyaknya Dajjal, kata hadis Sahih Bukhari bukan menggunakan al-Dajjal, masih Dajjal. Karena Dajjal banyak. Oleh karena dalam sarah ini Musailamah al-Kadzab dulu Dajjal. Ya, Ibnu Sayyad dalam hadis Bukhari disebut Dajjal. Dajjal itu adalah ya
sebuah kejahatan yang masif, yang intinya ada dua dalam Islam. Sebagai sosok yang disebutkan Al-Masih, yang munculnya sudah dekat sekali hari kiamat. Tapi ada dajjal-dajjal banyak. Makanya dalam hadis ini disebutkan dajjalun, bukan al, karena dajjal itu banyak. Salah satunya ganggu ini. Dajjal itu kerjanya apa, Mas? Mengganggu agar orang itu tidak punya komitmen dengan yang dipardukan. Mencari ilmu itu fardu. Thalabul ilmi faridotun. Sholat fardu diganggu. Kalau pasar enggak diganggu, ya. Ya. Makanya Anda kan tagline-nya kan sekolah terpadu, mendidik anak, diri kita, orang tua, lingkungan. Makanya yang paling baik ini adalah tidak boleh menghentikan pendidikan dalam pengertian apapun. Silahkan Anda menggunakan Zoom, silahkan menggunakan daring, ya. Intinya nggak boleh. Kalau kita itu menghentikan pengajaran anak, ya maka kita menari di atas genderang fitnah dajjal yang masih, yang luas. Asal kata masaha karena jangkauannya sangat luas di dunia. Ya, jadi intinya apa? Silahkan Anda menggunakan ya pengajaran daring. Yang penting anak itu bisa diakses. Silakan Anda menggunakan home visit, ya. Silakan kumpulkan orang tua dengan pendidikan dasar kepada anak-anaknya dengan Zoom. Intinya pendidikan terpadu itu justru bagaimana orang tua kalau sudah diuji begini tidak menghentikan mencari ilmunya. Kalau dihentikan atas nama daring, akhirnya di rumah orang tuanya stres karena nggak bangun, habis itu langsung megang HP, makan, anaknya gedut-gedut. Kemarin saya baru ada daurah Quran hari Sabtu. Anak-anak itu gedut-gedut semua itu. Kerjanya makan, saya makan HP, main HP. Ada ibu-ibu yang stres, anak-anaknya keluar ininya, darahnya, mimisan, stres, nggak sekolah-sekolah. Makanya dipilih dong, kepala kelas itu mapping. Mana yang layak masuk, ya, dengan protokol kesehatan yang ketat. Mana yang tipenya harus di home visit. Mana tipenya yang harus daring, yang Zoom. Kalau Zoom, guru-guru aja belum bisa kok. Zoom gimana? Seandainya guru belum bisa. Nah, ini persoalannya. Jadi harus ada kunjungan. Ya, harus ada yang berangkat. Ya kalau santrinya 500.000 berangkat hanya 50 orang kan sedikit. Satu kelas protokol kesehatannya dipakai. Saya ada guru kemarin baru pulang, langsung suruh rapid, ya. Yang penting anak-anak tidak boleh menghentikan akses menuntut ilmu dengan cara apapun. Kita menghalalkan segala cara yang halal. Karena begitu sekolah itu menghentikan transfer ilmu, berarti kita ikut berkontribusi yang menenggelamkan anak atau menutup generasi emas anak kita. Caranya macam-macam tadi. Mungkin home visit, di-share video. Bikin dong video-video kan banyak-banyak tuh, bagus-bagus tuh dibikin tuh. Ya. Bagi mereka yang kebetulan HP-nya jadul, di home visitin. Ya, dijemput pakai mobilnya Mas Faiz, ya, 5 orang, 10 orang, suruh belajar. Ininya apa? Bahwa fitnah ini tidak boleh menghentikan kita proses menuntut ilmu. Karena menghentikan menuntut ilmu adalah fitnah dajjal yang paling nyata. Fitnah dajjal yang paling nyata adalah apa? Menghentikan, mengganggu. Supaya kita itu tidak punya komitmen terhadap yang dipardukan. Tsumma la'atiyannahum min baini adihim wa milhon bihim wa an aimanihim wa an samadihim. Ya, tsumma la tajidu aktsarahum syakirin. Memang ini kehendaknya mereka. Kita jangan menari di bawah kendali mereka. Salah satunya Quran ini memang
solusi yang paling utama, baca dalam hadis sahih. Ya, man hafidho asara ya min awwali suratul kahfi ya usima minad dajjal. Siapa yang membaca 10 pertama, yang hafal 10 pertama surat kahfi dijaga dari dajjal. Ini hadis tentang dajjal banyak sekali, makanya Qur'annya perlu sekali didekatkan lagi. Al-unsu bil Qur'annya. Pengajaran yang apalagi sudah darurat, nggak boleh berhenti sedikit pun ini pengajaran Qur'an. Kita memapping, ada kurikulum darurat yang tidak boleh berhenti, ya. Kurikulum yang sampah-sampah, contoh ya, hanya tambahan, misalnya ada kurikulum apalah yang didefinisikan agak sampah, dibuangin dulu, yang paling inti-intinya dulu. Jadi penting sekali setiap kali kelas memapping jumlah anaknya. Kelas A misalkan, ini karakteristiknya ada yang nggak punya HP Android, jadul semua. Oh, ini jenisnya ke sekolahan atau dikunjungi ke rumahnya, home visit. Ya, jenis orang tua kelas Mahiro. Orang tua pejabat eksekutif yang HP-nya bagus-bagus, TV-nya bagus-bagus. Nah, ini Zoom. Nah, jenis orang tua yang biasa-biasa, ya. Kita menggunakan siaran ceramah, ya. Seperti kita hari Rebu apa namanya? Siaran ke TV itu. Apa? Streaming, ya, streaming. Ya, ini. Macam-macam dong alatnya. Ada yang hanya mereka HP-nya sering mati-mati, di-share aja, share videonya. Bikinnya jangan banyak-banyak, sehari punya video yang baru 100, lumayan itu. Nah, jadi begitu caranya. Tapi intinya apa? Yang disepakati tidak boleh menghentikan mendidik. Karena ini nanti diketawain oleh Dajjal dan anak buahnya. Ketawa-ketawa. Mereka punya densus yang sangat banyak yang mengetawakan kita kalau pendidikan sampai berhenti. Nah ini mental guru harus dibikin itu. Jangan gurunya pengennya nggak masuk terus karena enak, nggak ada ngajar. Jangan, mental gurunya diubah, setting otaknya, ya. Yang banyak pikroh sampah-sampah guru itu dibuang. Intinya bagaimana anak tidak menghentikan menuntut ilmu, karena itu keparduan, kewajiban yang paling utama. Saya kira demikian. Silakan ada lagi yang mau tanya, mungkin Mas Khairul Anam, ya. Silakan yang mau bertanya. Ditulis boleh ditulis. Kalau susah ditulis boleh. Ada lagi, silakan. Benar, saat tanam. Ustaz Tanam. Silakan Mas Anam, silakan. Ustaz. Kurang jelas Mas suaranya. Ya. Kalau memang susah ditulis saja. Kan banyak tuh orangnya itu. Atau sekali-kali kita langsung aja, yang penting protokol kesehatannya jelas. Jadi biar langsung sekali-kali langsung rapopo itu. Apalagi nih musim guru-guru tuh pada futur ya. Ini musim guru-guru futur, terutama guru-guru negeri. Futur ini. Senang sih mereka nggak sekolah digaji terus, pada ketawa-ketawa. Ikuti ketawa anteknya Dajjal itu ketawa-ketawa juga. Guru-guru yang negeri pada ketawa-ketawa juga karena nggak ke sekolahan, digaji full. Nah, siapa sih nggak seneng ya? Nah, ini sahwat menungso ya seneng. Ya. Ini ada Ustadz dari Muyas lewat chat. Ustadz, bagaimana menanamkan karakter pada anak didik kita di masa pandemi ini? Iya.
Jadi menanamkan karakter itu kan sifat yang pertama al-qudwah qabla dakwah. Menanamkan karakter, menginfakkan karakter pada anak. Jadi kalau guru nggak punya duit, nggak bisa menginfakkan duit. Guru yang nggak punya karakter nggak bisa menginfakkan karakter. Yang pertama, orang yang bisa menginfakkan, membuat karakter adalah orang yang berkarakter. Ini sudah sepakat, nggak bakal ada yang berbeda. Jadi orang ngomong karakter, kalau dirinya nggak berkarakter, ya muspro dong. Itu omongan yang ngawur dong. Jadi karakter itu bisa dibentuk oleh guru yang berkarakter. Nah, satu. Yang kedua, karakter yang paling inti adalah kita kan pendidikan Quran. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Karakter Quran itu apa? Itulah dalam hadis Imam Ahmad dari Sahih, kana hulukuhul Quran. Al-ahlak al-asasiyah, ahlaknya Rasul 4 itu. Arsala anbiya dawil fatona, bisidqi jujur, tabligh wal amanah. Amanah ilmiah. Ya. Jujur itu penting sekali, apalagi di musim-musim semacam ini, di mana kita sering dibohongi oleh Dajjal, yaitu takut sama Allah jadi pindah, takutnya sama corona dan dampak corona, ngeri banget. Padahal silahkan diteliti, tidak mungkin terkena corona kecuali satu karena dia kena takdir. Kemudian yang kedua karena kakek pola pikir yang salah, pola makan yang salah, pola hidup yang salah, ya kakek pola itu. Ya. Jadi karakter jujur contohnya dilatih, ya infak dengan cara sirriyah, infak tapi sembunyi. Hukum asal kan para ulama sepakat bagi orang-orang awam sebaiknya kalau beribadah itu sembunyi-sembunyi, kayak orang yang ke WC itu loh, mengeluarkan kuning-kuning tapi nggak ingat. Nah itu. Nah ini anak-anak dilatih, ya. Latihan asyidqu, latihan amanah. Maka yang kakak kelas disuruh menyampaikan ilmu. Penting sekali nih kelas 2 ya. Home visit tidak harus guru, kakak kelas boleh. Yang penting memperhatikan protokol kesehatan. Coba amanahnya disampaikan berapa ilmunya. Kalau hanya ngajar matematika kelas 1 SMP udah lancar sekali, malah muncrat itu ilmunya kebanyakan. Ya, kemudian latihan ya, tabligh, ya public speaking, ya. Pesantren itu muhadharah, ya. Suruh ngomong di depan guru, itu penting sekali itu, ya. Itu tabligh ini, ya. Kan arsala anbiya bil fatona bisidqi wat tabligh wal amanah, itu 4 karakter itu penting sekali ditanamkan dalam bentuk yang lebih terinci. Contohnya salah satu pembangunan karakter bisa karena biasa karena dibiasakan. Ada kekuatan ilmiah yang memaksa orang untuk dibiasakan. Itu loh tuh yang perempuan-perempuan itu ada dipaksa enggak sama dokter objin disobek seret, ya dioperasi, dipaksa kok suaminya senyum karena yang maksa punya ilmu, dokter objinnya punya ilmu, bukan tukang jagal. Makanya sekolah itu lembaga yang memaksa secara ilmiah. Contohnya anak-anak di musim pandemi itu dibikin mutabaah yaumiyah. Ya, bangunnya jam berapa? Sholat waktunya piye, ngajinya piye, jamaah yang ada di masjid piye, ada mutabaah yaumiyah setiap kali kelas. Ya. Jadi nanti yang hasil mutabaah yaumiyah terbaik boleh jadi dia ranking 1. Boleh jadi diberi hadiah HP Android, ya. Kan siapa tahu ada guru pengusaha yang kaya raya daripada infak yang lain kan infak HP, jadi dia akhirnya bisa daring dengan bagus.
Ya. Jadi karakter ini yang pertama dia orang yang berkarakter, yang kedua karakter ini harus dari Quran. Yang ketiga membangun pendekatan yang sifatnya multidimensi sistem. Bikin link agar ya anak-anak itu memang diajar susah kalau nggak ada linknya, nggak ada lingkungannya. Bikinlah lingkungan yang berkarakter. Siapa itu? Yaitu dulu kan Pak Manan itu kan murid saya lama sebelum jadi DPR itu. Itu kalau dulu kan pengajarannya karena membangun karakter bagi enak itu. Saya misalkan malam-malam pernah waktu di pesantren, dia di pesantren saya dulu belum nikah, seingat saya. Ngaji mabit ya, malam-malam saya dengar bacaan Qurannya bagus sekali. Saya ingat tuh. Waktu saya baru mendirikan Darul Islah pertama kali, berarti tahun 90-an itu, awal. Jadi penting sekali anak-anak diajak, kalau sudah nggak musim pandemi, diajak rihlah kemana, rihlah tarbawiyah. Ya, bagus itu. Saya kira demikian. Ini sebagian kecil aja. Secara rinci bisa ditambah. Ya, satu lagi aja pertanyaan. Silakan yang mengacungkan jari lagi, siapa lagi? Mbak Dian Rahmawati, barangkali mau bertanya cara menangis gimana Pak Ustadz? Gitu, barangkali mau bertanya cara menangis. Ada Ustadz dari Ya. Khairul Anam. Ya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bagaimana cara memberikan motivasi kepada anak tentang pentingnya pendidikan? Kebanyakan anak-anak sekarang lebih malas belajar, apalagi belajar Al-Quran, tapi malah asik main HP, game, YouTube, dan lain-lain. Ini ada pertanyaan nyata, ya pernah ada orang tua mungkin curhat sampai menangis, Pak Ustadz, anak saya kenapa nggak punya motivasi Pak Ustadz, ya. Ya ibu tuh salah, kalau mobilnya mogok jangan dorong, nanti yang habis itu tenaganya panjenengan, turun mesin dulu. Turun mesin. Orang yang males itu faktor utamanya akidah. Jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Jadi kalau murid kita itu dorong terus, motor mogok dorong, priben rika, ya bahaya toh. Dihidupkan hatinya. Di Quran itu surat Al-Jasiyah 45. Ayat 23, apa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ih wa ja'ala basarihi isawah. Jadi ciri orang yang akidahnya belum masuk, ini training khusus akidah harusnya. Jadi kalau orang-orang itu matanya buta, jangan bilang ini buku saya covernya baik sekali, lu buta kok. Buta warna aja nggak bisa. Orang yang tuli, kita jangan memperdengarkan musik yang hebat. Ini bagus sekali, tuli kok. Berhenti gerak aja, jalan terus. Orang yang hatinya sudah kayak robot, nggak bisa ya. Nggak malu itu robot tuh. Makanya di pasar-pasar itu ada ibu-ibu yang you can see nggak malu juga, karena robot. Makanya ini masalah akidah. Operasi utamanya adalah daurah akidah al-hakikiyah. Dulu zaman Rasul itu kan begitu. Akala Umar kabdi yu'allimul kilaba al-adaba. Zaman Rasul itu orangnya lebih keras daripada anjing padang pasir. Apa yang sampaikan Rasul? Sapu jagat membersihkannya. Qul la ilaha illallah. Hati ini makanan paling bergizi itu dari Allah. Lihat hadisnya banyak sekali. Afdhalul dzikri annahu la ilaha illallah. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Konsumsi jiwa kita, hati kita yang berikan motivasi itu namanya ya zikir terbesar afdhalul dzikri la ilaha illallah.
Manusia itu punya zona terbesar, hati. Hati ketika dia diberi konsumsi akidah, dia kerja namanya etikot. Baru dia menghasilkan produk namanya an-niyah as-sholihah al-qawiyah, daya dorong yang kuat sekali dari hatinya, bukan didorongin terus. Baru substansi yang kedua adalah ada aklan, akal. Kalau bekerja namanya fikroh, produknya namanya konsep, ya, atau minhaj, ya. Jadi orang yang pinter tuh bukunya ngarang tuh cepet itu, ya. Orang juga punya fisik. Kalau dia sehat namanya memiliki harokah, gerakan. Kalau dia menghasilkan secara simultan namanya nizam, sistem. Dari otak yang cerdas, ya, hati yang waras, ya, badannya terengginas, berubah menjadi sebuah kekuatan rahmatan lil alamin. Jadi anak yang nggak motivasi jangan didorong-dorong, nanti jenengan yang macet, bensinnya habis toh. Ya, nanti mobilnya mobil ya bensinnya bensin kayak dorong. Ini pembahasan singkatannya begitu. Di mana-mana orang yang nggak semangat itu masalahnya akidah. Kalau diteliti, ya saya bisa ngukur nih guru akidahnya. Ya kalau kita punya bikin akidah meter ya langsung tak menjangan tak beri dipakai di hatinya kering, wah minus, bener nggak punya motivasi. Taruh di akidahnya minus, bener nggak punya motivasi. Orang-orang yang motivasinya itu zero atau minus, itu akidahnya, dalilnya, ilmiahnya banyak sekali. Nah, makanya akidah itu sangat penting sekali. Ya, jadidu imanakum. Ngecesnya hati kita yang nggak semangat itu akidah. Al-aqidah as-salimah, akidahnya Rasulullah. Bukan akidahnya Rokidul, Bapak Rolor, Triben. Nah ini penting sekali tuh. Guru-guru yang kuat-kuat loh di training rasa lama-lama ya. Berapa hari akidah, kitabnya di sini tuh setiap hari bacaan kitab. Kalau hari Sabtu khusus kitab yang paling tua yang ditunjuk oleh hadis sahih Bukhari Muslim. Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Itu aja banyak yang gembos kok. Kadang-kadang gembos. Ngetes aja masih takut, tapi mau nikah katanya nggak takut. Wallahu alam. Nah, jadi gitu. Jadi penting sekali urusan motivasi itu urusan hati. Ya, Masyaril Anam. Ya, kalau nggak ada satu, tapi kalau ada lagi nggak apa-apa. Lagi nggak, Pak Ridho? Nah, tutup ya. Saya kira demikian untuk kajian hari ini ya. Kalau nggak ada yang perlu ditanyakan atau mendesak sekali nggak apa-apa. Atau kalau hari Sabtu nggak apa-apa, di sini ada kajian kitab itu. Walaupun sudah jauh itu. Walaupun sudah jauh kitab Aqidah Thahawiyah. Ya, nggak apa-apa. Di sini juga banyak yang masih jomblo, insya Allah. Bagi yang akhwat-akhwat ikut, ya tujuannya ngaji, tapi efek sampingannya mudah-mudahan dapat jodoh apa-apa. Ya, jadi yang akhwat masih jomblowati masih banyak. Nah, Ikhwan lebih banyak lagi jomblowan. Terima Mas Danu, itu kelihatannya dia sudah mau nikah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Kalau nggak ada, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.